warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sudah siang ya. Selamat siang semuanya. Mohon maaf tadi karena suatu hal memang harus saya kerjakan, jadi kita telat lama ya, nggak apa-apa ya. Yang belum absen silahkan bisa dikopikan dari temannya, link absensinya di chat Zoom ya, jangan dikopikan di chat WA. Silahkan belajar mandiri dan belajar bertanggung jawab serta belajar jujur ya. Jadi yang masuk silahkan absen, yang tidak silahkan jangan diberi link presensi ya. Untuk hari ini kita masih berkutat ya, berkutat pada materi Pancasila. Jadi ini pertemuan ke-6, ya pertemuan ke-6, besok sudah masuk ke pertemuan ke-7 dan UTS ya. Jadi kita siap-siap UTS untuk besok. Itu kita agendanya kisi-kisi. Jadi untuk hari ini agenda pembahasan diskusi kita yaitu tentang implementasi Pancasila, baik itu di bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik maupun bidang pertahanan dan keamanan. Jadi apa saja implementasinya, seperti apa, dan tentunya berkaitan dengan implementasi ya, penerapan norma-norma dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Sebenarnya untuk teori itu hampir bisa dikatakan tidak ada ya, untuk teori ya. Untuk materi kita hanya dasar-dasarnya saja. Nanti kita cukup tahu sedikit dasar-dasar dari penerapan Pancasila. Kalau apa saja yang diterapkan kan kemarin kita sudah bahas ya. Apa saja yang diterapkan ya, sebagai falsafah itu, sebagai ideologi, sebagai dasar negara, apa saja yang harus diterapkan dalam kehidupan. Namun untuk dasar-dasarnya pada implementasi kita lebih kepada studi kasus, lebih kepada pengembangan kreativitas Anda berkaitan dengan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya dengan kita bisa menganalisis kasus-kasus yang terjadi, kita bisa melihat sejarah, kita bisa melihat kejadian-kejadian ataupun pelanggaran-pelanggaran dari pengamalan norma Pancasila ya, maupun penerapan norma-norma Pancasila terhadap kegiatan bermasyarakat, kegiatan berpolitik, kegiatan di dalam bidang pertahanan dan keamanan dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai cerminan bahwasanya Mending ngumpul soal we. Timbang menilai murah anu. udah ya. Jadi sampai mana tadi? Dalam penerapannya kita dituntut untuk aktif, mahasiswa dituntut untuk aktif dalam hal analisis berbagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk implementasi Pancasila sendiri di berbagai bidang ya, berbagai bidang, bahwasanya implementasi Pancasila bisa diterapkan di segala lini, di segala bidang ya, termasuk bidang politik, termasuk bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan bidang-bidang lain sebenarnya yang belum saya masukkan di dalamnya ya. Tentu dalam pengamalan Pancasila itu baik dari aparatur negara, dari masyarakat, tentu dari kedua belah pihak ya, dari kedua sisi itu tentu harus sesuai. Jadi jangan hanya menyalahkan yang di atas saja ya, yang di atas maksudnya yang di lantai 2 ya, yang di atas itu atau yang di atas pohon. Jadi jangan menyalahkan, selalu menyalahkan penentu kebijakan ataupun pelanggar-pelanggar, misalnya, oh Pak, itu pejabatnya banyak yang korupsi Pak. Jadi di bidang politik, di bidang ekonomi itu berkaitan langsung dengan birokrasi yang
terpaut atau terkait di dalamnya, Pak. Tidak. Karena apa? Di dalam pelaksanaan implementasi Pancasila, masyarakat juga harus berperan aktif dalam melaksanakan, dalam mengimplementasikan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Baik itu untuk menyikapi birokrasi ataupun otorisasi yang ada, ataupun sebagai gambaran ataupun sebagai panduan untuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang politik kita tahu ya beberapa pasal yang mengatur dalam hal ini, mengatur perpolitikan Republik Indonesia. Itu ada beberapa pasal yang mengatur kaitannya dengan pengamalan Pancasila terhadap bidang politik. Yang pertama yaitu pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi di sini kaitannya dengan pengamalan ataupun implementasi Pancasila itu wajib dilaksanakan dan setiap warga negara berhak melaksanakan. Jadi berhak dan wajib untuk melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila ya. Termasuk di sini yang disebutkan warga negara yaitu orang-orang bangsa lain yang sudah menjadi warga negara berdasarkan undang-undang ya. Misalnya saja ada semacam mutasi ya, mutasi warga negaraan yang pindah warga negara ya. Istrinya orang Indonesia terus jadi orang Indonesia terus mempunyai kartu tanda penduduk Indonesia dan sebagainya. Tentunya masyarakat tersebut juga wajib dan berhak untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Berbeda pada kaitannya dengan penduduk. Karena apa? Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia saja. Jadi pada pasal 26 ditegaskan bahwa penduduk itu berbeda dengan warga negara. Dan tentunya dalam pengimplementasian Pancasila ada kaitannya terutama di bidang politik ya. Terutama di bidang politik itu ada kaitan yang berbeda antara hak dan kewajiban warga negara dan hak dan kewajiban penduduk. Jadi memang orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia, tapi mereka mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang masih melekat pada dirinya terkait pada ideologi dasar negara yang mereka anut atau yang masih mereka terapkan. Misalnya orang Kanada tinggal di Indonesia untuk bekerja, tapi masih berwarga negara Kanada. Jadi dia di bidang politik, kedudukan dan kesetaraan dalam bidang hukum dan pemerintahan tentu akan berbeda dengan warga negara Indonesia ya. Ada kedudukan-kedudukan tertentu yang masih melekat pada dirinya sebagai warga negara Kanada. Seperti itu. Yang itu juga diatur pada pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya. Bukan segala penduduk ya, tapi segala warga negara berkedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian di pasal 28 ayat A sampai dengan J, poin A sampai dengan J, itu membahas tentang hak asasi manusianya. Hak untuk hidup, hak untuk berkreasi, hak untuk berpendapat, dan sebagainya ya. Tentunya hak-hak tersebut kaitannya di bidang politik itu berbeda antara warga negara dan penduduk. Kemudian di bidang ekonomi kita tahu ya bahwa tiap-tiap warga negara beratas pekerjaan dan kehidupan yang layak kemanusiaan. Di sini garis besarnya yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan tentu ya kita paham bahwa di dalam Pancasila sendiri, di dalam asas Pancasila itu mengedepankan asas ketuhanan, asas kemanusiaan, asas keadilan, asas persatuan. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar itu mengatur setiap warga negaranya di bidang politik itu tetap berdasarkan pada Pancasila. Baik itu di bidang politik, ekonomi maupun yang lain-lain. Di bidang ekonomi bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di sini bukan berarti bahwa setiap warga negara itu mendapatkan secara cuma-cuma ya. Jadi memang pekerjaan dan penghidupan yang layak di sini memang harus diperjuangkan, memang harus diupayakan oleh masing-masing warga negara
Dan tentunya garis besar bagi kemanusiaan di sini. Selain bagi kemanusiaan warga negara yang berhak tersebut, juga dalam pengupayaan ataupun dalam perjuangan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, setiap warga negara tidak boleh menyinggung ataupun menyimpang dari norma-norma Pancasila, termasuk menghormati pekerjaan dan penghidupan orang lain, menghargai pekerjaan orang lain, dan sebagainya. Tentunya tidak boleh merugikan orang lain dalam pengupayaan pekerjaan dan penghidupan. Nah, tentu dalam dalam praktiknya pelanggaran-pelanggaran tentu ada ya, pelanggaran-pelanggaran ya, yang namanya norma, yang namanya sila, yang namanya aturan, itu pasti ada nanti penyelewengan dan pelanggarannya, termasuk dalam hal penghidupan. Penghidupan di sini berkaitan dengan materi ya. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa tidak boleh merugikan orang lain. Ada beberapa penghidupan ataupun pekerjaan yang memang merugikan orang lain. Nah, itu merupakan pelanggaran ataupun penyelewengan dari norma-norma yang ada dalam Pancasila. Salah satunya misalnya memperoleh penghidupan dengan korupsi, memperoleh penghidupan dengan mencuri, memperoleh pekerjaan dengan cara-cara yang merugikan orang lain yang lain. Tentunya itu merupakan pelanggaran, dan sebagai warga negara yang baik tentu kita harus menghindari adanya pelanggaran ya. Harapannya bahwa generasi muda seperti Anda memang generasi pemuda yang fighter ya, yang pejuang yang gigih ya. Jadi jangan sampai Anda mengusahakan sebuah pekerjaan itu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Baik, kita lanjutkan dalam di bidang ekonomi, perekonomian. Itu kita tahu bahwa pada pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian negara Republik Indonesia ya disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Kekeluargaan di sini menyinggung tentang keadilan sosial, tentang kemanusiaan, tentang musyawarah mufakat, dan tentunya hal-hal tersebut itu tertuang dalam norma Pancasila atau dalam butir-butir pengamalan Pancasila ya. Dan tentu di bidang perekonomian, kenapa di sini disebutkan bahwa dasarnya atas asas kekeluargaan. Jadi memang di Indonesia sendiri asas kekeluargaan dipakai di segala bidang ya, termasuk di bidang ekonomi, dan di dalamnya mempunyai artian bahwa Indonesia tidak memperbolehkan dasar-dasar atau asas-asas yang lain, termasuk misalnya asas liberal atau asas sosialis atau kapitalis yang nyata, misalnya tentang monopoli perekonomian, itu tidak memperbolehkan. Jadi pelanggaran-pelanggaran tersebut memang real adanya ya. Kemudian kita tahu ya bahwa misalnya saja kemungkinan asas monopoli, kemungkinan terjadinya pelanggaran monopoli. Kita tahu pada saat ini sedang marak ya, sedang marak itu
masyarakat ataupun penduduk di Indonesia ataupun yang sebagian besar memang ibu-ibu ya, ibu-ibu itu berbondong-bondong ke supermarket, ke pasar, ke swalayan untuk mencari minyak goreng ya. Itu sepertinya pada saat ini masih marak ya pencarian minyak goreng ya. Jadi memang seperti pencarian harta karun saja minyak goreng pada saat ini, baik di swalayan, baik di pasar ataupun di warung-warung itu minyak goreng bisa dibilang bukan langka sebenarnya, tapi memang banyak dicari. Jadi minyak goreng sedang banyak dicari, bukan langka. Jadi habis itu bukan karena langka, tapi karena banyak yang mencari sebenarnya. Nah, kondisi yang terjadi itu bermacam-macam nantinya. Atau asumsi yang terjadi itu, asumsi yang muncul itu akan bermacam-macam dari pemikiran-pemikiran masyarakat. Ada yang bilang karena A, karena B, dan sebagainya ya, kondisi yang terjadi ya. Dan memang hal tersebut menjadi kaitannya dengan pengimplementasian di bidang sosial budaya juga ya ini ya. Ini menyangkut ekonomi tapi juga menyangkut sosial budaya. Karena apa? Memang kebiasaan masyarakat Indonesia itu sebenarnya. Masyarakat Indonesia jika besok harga BBM naik, pasti sekarang berbondong-bondong ke apa namanya ke SPBU untuk mengisi penuh kendaraannya. Besok harga rokok naik, yang perokok pasti sekarang beli satu slop, sekarang beli 10 bungkus atau beli 20 bungkus mumpung belum naik. Besok harga minyak goreng naik. Atau kalau pada saat ini, minyak goreng langka. Wah, setiap ada minyak goreng langsung dibeli. Setiap ada minyak goreng langsung dibeli, padahal mau ke pasar mau beli kacang. Lihatnya minyak goreng dibeli. Jadi memang pengimplementasian di bidang budaya ya, budaya masyarakat Indonesia yang masih tergolong masyarakat di negara berkembang ya. Itu yang latah ya. Yang masih latah, sebagian besar dari masyarakat memang masih menunjukkan sifat-sifat seperti itu. Dan tentunya sebenarnya ya budaya masyarakat Indonesia yang fighter tadi yang saya sampaikan bahwa Anda merupakan generasi penerus bangsa yang fighter, Anda yang merupakan generasi penerus bangsa yang kuat ya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang begitu saja direndahkan oleh harga minyak goreng ya. Begitu saja yang direndahkan oleh harga LPG atau harga bensin. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kuat. Itu terbukti kita sudah 350 tahun dijajah saja masih terus berjuang. Dijajah lagi oleh Jepang 5 tahun kita masih terus berjuang. Kita sudah merdeka. Beberapa kali kita dibenturkan dengan konflik-konflik sosial maupun konflik-konflik politik di di dalam negara kita masih saja tetap bersatu ya. Jadi memang bangsa Indonesia memang bangsa yang kuat sebenarnya. Kita tidak mudah tergoyangkan oleh minyak goreng maupun bensin ya. Walaupun mungkin beberapa penilaian positif ya, penilaian positif dari bisa dibilang di sini kenaikan harga minyak goreng ya pada saat ini ya. Kenaikan harga minyak goreng itu dilihat dari segi positif memang ada. Memang beberapa penyebabnya saya rasa itu kalau pemikiran kita itu berpikir positif tentunya akan lebih nyaman untuk menjalaninya. Mungkin ada yang tahu minyak goreng kenapa sekarang ini naik harganya. Ada yang bisa berargumen. Tidak ada yang salah ya namanya argumen itu tidak ada yang salah. Jadi menurut Anda, menurut saya akan berbeda nanti tidak masalah itulah namanya pentingnya diskusi ya. Pentingnya diskusi bahwa kita bisa menyatukan, kita bisa musyawarah untuk mufakat. Ada yang tahu kenapa minyak goreng harganya naik? Pengalian isu, Pak. Pengalian isu seperti apa, Mas Andra? Itu yang dimaksud. Kan ini kan dunia sedang diguncang pandemi COVID-19 dari tahun 2020. Nah, itu kalau menurut argumen saya ya itu sebagai salah satu langkah untuk apa ya istilahnya corona itu agar tidak
beritanya itu agar tidak menyebarluas ke masyarakat yang menjadikan mental dan psikis masyarakat itu menjadi terganggu Kak, Pak, atas berita corona yang semakin meningkat, corona yang semakin meluas dengan berbagai varian. Dengan adanya isu ini mungkin masyarakat akan menjadi lengah dari corona menjadi lebih fokus ke minyak goreng ini, Pak. Itu menurut saya, Pak. Berarti menurut Mas Chandra itu pengalihan isu itu sifatnya positif atau negatif? Kalau untuk masyarakat itu ya ada positif ada negatifnya Pak. Dua-duanya masuk Pak. Jadi sebenarnya bagus juga itu. Ya namanya argumentasi ya. Bagus juga. Karena apa, minyak goreng naik itu dinaikkan oleh pemerintah ya tentunya ya. Atau dinaikkan oleh beberapa pihak itu untuk mengalihkan isu COVID-19. Tentunya itu dari segi positifnya kita juga sudah tidak fokus terpikir oleh COVID yang mengakibatkan turunnya imun kita ya. Jadi kita, tapi apakah itu tidak membuat turunnya imun kita karena minyak goreng nanti? Dua-duanya masuk soalnya Pak. Ada negatif ada positifnya Ya, juga. tapi bagus juga karena apa? Segala sesuatu hal itu jika kita ambil positifnya. Jika kita ambil positifnya tentunya nanti pikiran-pikiran yang positif itu akan menimbulkan dampak ataupun praktek yang positif ya terhadap diri kita ya. Yang namanya pengaruh positif itu diturunkan dari otak, tentu nanti akan diturunkan ke tubuh kita dalam bentuk energi yang positif juga. Harapannya memang seperti itu ya. Jadi bagus Mas Chandra Widianto ini berpikir bahwa oh itu cuma pengalihan isu Pak, jadi dinaikkan biar pada nyari minyak goreng lupa COVID-nya terus jadi imunnya naik. Bagus juga. Namun memang dalam hal pengalihan isu COVID-19 ya, itu kaitannya dengan minyak goreng bisa juga sih sebenarnya. Ya, karena termasuk di sini isu COVID-19 itu yang biasa takut itu memang ibu-ibu ya. Kenapa enggak kenaikan harga rokok, karena itu bapak-bapak nanti yang nyari. Kalau kenaikan harga rokok ya. Jadi agar kalau bapak-bapak kan sebagian besar dari bapak-bapak itu sudah tidak takut dengan COVID-19. Tapi kalau ibu-ibu itu masih ya. Jadi pengaliannya ke minyak goreng itu pemikiran yang sederhana tapi dilihat dari segi positifnya tentunya kita akan bisa menjalani kehidupan bermasyarakat, menjalani kehidupan pekerjaan, menjalani kehidupan pendidikan, tentu akan tersalur energi yang positif juga. Walaupun, jadi jangan sedikit-sedikit diambil negatifnya ya. Kalau sedikit-sedikit diambil negatifnya, nanti jadi malas belajar, malas bekerja, kadang malas makan, mangan, arep goreng tempe, minyak larang, dan sebagainya. Tapi silakan Anda ambil segi positifnya agar energi yang tersalur dalam diri Anda dalam melaksanakan perjuangan untuk pembangunan Indonesia ini bisa tersalur energi yang positif. Ada yang lain mungkin selain Mas Chandra? Bagus ya, terima kasih Mas Chandra. Yang lain mungkin berpendapat lain, kenapa bisa naik minyak goreng pada saat ini? Belum ada yang berpendapat lain? Mungkin Pak, penurunan panen kelapa sawit Pak. Penurunan panen kelapa sawit menurut Mas Alif. Ya Pak, Itu karena di internet itu banyak kayak argumen menyebutkan bahwa panennya itu lagi menurun, makanya harga minyaknya jadi naik Pak. Susahnya bahan baku, karena juga ada sekarang kan kalau nggak salah itu ada pengembangan biodiesel itu juga mengganggu yang seharusnya bisa dibikin minyak. Panen kelapa sawit itu jadi bisa untuk memenuhi yang biodiesel itu Pak. Lagi mau jalan ke industri 4.0 itu Pak. Oh ya. Jadi berkaitan dengan panen kelapa sawit ya, berkaitan dengan panen kelapa sawit. Jadi menurut Mas Muhammad Alif karena memang berarti bukan penurunan panen ya ini ya, tapi pengalihan produk kelapa sawit ya. Lebih kepada itu ya berarti ya? Iya, karena di internet tuh kayak ada pengembangan biodiesel, jadi kayak
mungkin dari apa ya Pak, tempat yang di kelapa sawit itu jadi ada 2 tujuan gitu, nggak cuma dibuat minyak sama dibuat itu buat biodiesel itu. Jadi bagus. Nah, kalau menurut Mas Alif, itu positif atau negatif sebenarnya? Ada positif negatifnya Pak. Positifnya di mana? Positifnya itu kan nanti bahan bakar biodiesel itu kan bisa jadi bahan bakar alternatif untuk di masa depan Pak. Jadi kita terpaku sama minyak bumi Pak. Untuk yang negatifnya yaitu Pak, apa kayak kebutuhan pokok minyak itu jadi susah, harganya jadi melambung, jadi rebutan di mana-mana itu Pak, sisi negatifnya. Lagian kalau rebutan gitu juga kan bisa malah menimbulkan COVID-19 Pak sebenarnya. Iya. Jadi nanti Soalnya ada di supermarket itu kan banyak yang rebut-rebutan sampai desak-desakan itu mungkin malah bisa menimbulkan Pak sebenarnya. jadi mungkin bisa ada klaster minyak goreng, COVID-19 klaster minyak goreng, bisa jadi ya. Iya, pada perang Pak. Sampai anaknya nggak diakuin ibunya, suruh bayar sendiri Pak minyaknya. Jadi memang dilemanya masyarakat Indonesia ya sebenarnya ya. Terima kasih Mas Alif. Memang ada benarnya juga terkait dengan pengalihan apa namanya sumber energi atau sumber bahan baku minyak goreng, yaitu kelapa sawit ya, pengalihan produk sawit untuk bioenergi itu memang ada benarnya juga. Namun walaupun kalau kita ambil positifnya lagi ya, ya sudahlah, berarti positif kita bisa untuk kedepannya kita bisa tidak terpaku pada minyak bumi. Untuk jangka panjangnya kita sudah bisa menghasilkan sumber energi yang lain selain minyak bumi. Terus misalnya untuk jangka pendeknya, oh ya sudah, kalau harga kelapa sawit naik berarti kan para petani kelapa sawit kita jangan terpaku bahwa kelapa sawit itu hanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar ya, kebun kelapa sawit itu. Jadi kita mindsetnya kan memang yang terliput di berita ya. Yang terliput di berita kan kelapa sawit itu dimiliki misalnya kebun kelapa sawit milik Prabowo Subianto, kebun kelapa sawit milik Yusuf Kala dan sebagainya ya, oleh pengusaha-pengusaha yang makro yang besar ya. Tapi jangan salah bahwa masyarakat pun itu banyak sekali yang memiliki kebun kelapa sawit. Masyarakat pun itu banyak sekali yang memang bergantung pada hasil dari pohon kelapa sawit. Mungkin Anda yang tinggal di Kalimantan, Anda yang tinggal di Sumatera, itu memang sudah familiar ya dengan pohon-pohon kelapa sawit yang dimiliki oleh tetangga Anda, misalnya hanya 10 pohon atau hanya 100 pohon, itu kan levelnya kan kecil ya levelnya ya. Nah, tentu berkaitan dengan perekonomian masyarakat ya, itu ada positifnya ya. Oh, berarti kesejahteraan para petani kelapa sawit meningkat dengan adanya naiknya harga minyak tanah dan sebagainya. Nah, harapannya memang hal-hal seperti itulah yang muncul dari pemikiran-pemikiran generasi muda. Jangan sedikit-sedikit demo ya. Turunkan harga minyak tanah, demo pada pemerintah. Turunkan harga BBM, demo pada pemerintah. Jadi memang kita harus bisa mengambil sisi positifnya. Bagus ya. Harapan kita memang sebagai generasi penerus bangsa, sesuatu hal yang memang kita ambil nilai-nilai positifnya, toh ya sudahlah. Mungkin saja bisa saja harga minyak goreng itu tidak naik dan tidak menjadi rebutan. Karena apa? Karena itu kebiasaan sosial ya. Budaya Indonesia ya, yang memang setelah bensin naik kita antri untuk memenuhi tangki kita. Bisa juga kondisi tersebut hampir sama dengan minyak goreng. Sebenarnya masih punya minyak goreng juga di rumah karena
di berita ya, karena di berita itu, oh minyak goreng ini langka. Dibilang langka itu kan sepertinya, kalau langka itu sudah hampir punah ya, kalau langka itu ya, sepertinya ya. Padahal tidak ya. Padahal kenapa minyak goreng bisa langka? Karena kenapa minyak goreng pada saat ini bisa di Indomaret kosong, di Alfamart kosong, di pasar mahal, terus di supermarket juga tinggal sedikit-sedikit, dikeluarkan sedikit langsung habis, dikeluarkan sedikit langsung habis. Nah itu mungkin juga dikarenakan karena memang masyarakat Indonesia yang menimbun minyak goreng, bukan penimbun dalam konteks penimbun secara skala besar ya. Tapi sebenarnya kebutuhan kita untuk minyak goreng itu seberapa? Kecuali Anda memang bakul gorengan ya. Jadi setiap hari yang membutuhkan minyak goreng banyak. Tapi kita tahu bahwa yang pada rebutan tadi sudah dijelaskan sama Salih juga, bahkan ada yang sama anaknya saja sampai rebutan suruh bayar sendiri dan sebagainya. Sebenarnya kebutuhan minyak itu seberapa? Saya yakin itu kebutuhan itu dibanding dia pembeliannya, itu saya itu akan sangat-sangat besar, akan sangat-sangat besarnya. Di rumah masih punya 2 liter karena wah ini pas mau beli bumbu dapur ternyata lihat minyak goreng, wah harganya mumpung ini lebih murah daripada di Indomaret, dibeli aja dan sebagainya. Jadi di rumah punya 5 liter. Padahal setiap hari aja belum tentu goreng telurnya nggak punya ya. Habis duitnya buat beli minyak goreng kan telurnya nggak punya yang digoreng. Jadi hal-hal seperti itu yang sepertinya nanti yang membudaya, yang pikiran-pikiran negatif ya, pikiran negatif, takut kalau minyak goreng itu habis. Takut kalau kita tidak kebagian minyak goreng di pasaran untuk besok. Padahal kita masih mempunyai dan kita untuk kebutuhan memang masih tercukupi. Jika semua orang mungkin berpikir seperti itu, ya mungkin dalam tanda kutip kalau kita berpikir negatif ya, kalau berpikir negatif bahwa oh ini permainan Pak, ini permainan pengusaha minyak goreng misalnya. Pengusaha minyak goreng itu ditimbun, yang banyak di pasar itu tinggal sedikit. Kalau menurut saya bukan permainan penimbunan minyak goreng. Karena apa? Penimbunan minyak goreng sebanyak-banyaknya pun seharusnya itu tetap ada distribusi minyak goreng di pasaran. Distribusi minyak goreng di pasaran dan kemungkinan dan tahu ya bahwa segala distribusi bahan pokok di Indonesia itu diatur dalam undang-undang ya. Jadi kalau memang minyak goreng itu dirasa tidak ada di pasaran, tentu pemerintah akan bertindak. Agar apa? Agar minyak goreng selalu ada di pasaran. Nah, kenapa setelah pemerintah bertindak di pasaran tetap tidak ada? Karena diborong sama ibu-ibu. Sebenarnya kalau menurut saya lebih kepada para pelakunya, masyarakatnya. Yang dalam hal ini tentu ya kita kaitannya dengan Pancasila apa Pak minyak goreng Pak? Mungkin ada yang bertanya, Pak kaitannya dengan Pancasila apa minyak goreng Pak? Nah di bidang politik sendiri, di bidang ekonomi sendiri, ini kaitan dengan di bidang budaya ya, di bidang budaya bahwa untuk di sini di bidang budaya saya tegaskan ada ketuhanan, ada pendidikan, ada memajukan kebudayaan dan tentunya masih ada banyak sekali yang pelaksanaan di bidang budaya. Salah satunya yaitu pengembangan atau pemeliharaan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang non fisik kita tahu ya bahwa Pancasila itu dikonsepkan, Pancasila itu dirumuskan berdasarkan apa yang sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Termasuk pelaksanaan kesederhanaan, pelaksanaan kesabaran, pelaksanaan tidak berprasangka buruk, berprasangka baik kan tidak berprasangka buruk, terus pelaksanaan norma-norma saling menghormati. Jadi mungkin lunturnya sedikit demi sedikit lunturnya nilai-nilai budaya yang ada yang berdasarkan Pancasila tersebut itu berimbas pada
pada bidang ekonomi, salah satunya minyak goreng tadi. Di hubungan Pancasila dengan minyak goreng itu seperti itu. Jadi bukan karena Pancasila itu mengatur harga minyak goreng ya, tapi memang nilai-nilai budaya itu bisa mengakibatkan sesuatu hal yang ada di sekitar kita itu berubah. Salah satunya perkembangan harga. Itu manusiawi ya. Misalnya Anda pengusaha minyak goreng, Anda berjualan minyak goreng. Wah, minyak goreng baru apa namanya? Banyak dicari sama ibu-ibu. Dikeluarkanlah minyak goreng dengan harga 14.000 yang seharusnya harganya 11.000. Atau pasti dibeli kok orang ibu-ibu baru mencari. Padahal tidak susah Anda untuk mendapatkan minyak gorengnya. Saya yakin pengusaha-pengusaha ataupun swalayan-swalayan itu tidak susah untuk mendapatkan minyak goreng. Karena beberapa waktu yang lalu memang data yang menunjukkan bahwa kita sempat mengekspor beberapa juta liter minyak goreng, ya, mengekspor. Itu kalau diambil sisi positifnya, kenapa kita mengekspor kok diprotes? Itu karena pemerintah memberikan kebijakan ekspor pada minyak sawit, ekspor minyak sawit ya. Kebijakan ekspor pada minyak sawit. Terus kebutuhan minyak sawit di Indonesia itu jadi kurang karena diekspor. Seharusnya kan kita bangga bisa mengekspor minyak sawit. Kenapa malah protes ya? Jadi sesuatu hal yang memang sifatnya pemikiran positif tentunya. Tentu nanti ada ya dampak-dampak negatif dari segala kebijakan yang dilaksanakan pemerintah ya. Tentu ada. Namun bagaimana kita menyikapinya, kemudian bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan, tentunya nanti akan bisa seiring dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Itulah nanti yang memang asas kekeluargaan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Di sini berkaitan dengan otorisasi ataupun berkaitan dengan birokrasi dan peraturan-peraturan pemerintah. Itu asasnya tentu asas kekeluargaannya, asas yang dilaksanakan. Jadi, tidak mungkin Menteri Perekonomian Kreatif atau Menteri Dalam Negeri itu membuat kebijakan ekspor minyak itu tanpa pertimbangan kekeluargaan, tanpa pertimbangan kemanusiaan. Itu hampir bisa dikatakan tidak mungkin ya. Walaupun kalau penimbangan nanti pasti ada. Oh, ternyata faktanya ini terjadi nepotisme apa? Karena ada pengusaha pengekspor yang pengekspor minyak itu yang kerabatnya menteri, misalnya saja ya, ini bukan berprasangka buruk, tapi misalnya saja ada fakta seperti itu, tentu nanti akan muncul ya fakta-fakta seperti itu. Dan tentu untuk menyikapinya kita harus bisa menganalisis sebagai kita mahasiswa, Anda mahasiswa masyarakat intelektual ya. Anda harus bisa menganalisis sesuatu yang terjadi di masyarakat dan tentu dialirkan dengan energi positif dari pengamalan nilai-nilai moral Pancasila. Harapannya Anda tidak mudah tergoyahkan prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip sosial, prinsip-prinsip budaya, dan prinsip-prinsip yang lain. Tentunya Anda tetap bisa berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam pasal 34 ayat 2 ya, negara mengembangkan jaminan sosial, kita tahu ya, jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan berdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Martabat kemanusiaan. Dan di sini jaminan sosial yang diberikan negara itu sebenarnya diperuntukkan untuk masyarakat, untuk pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Namun karena memang itu tadi ya, masyarakat Indonesia saya rasa salah satu dari beberapa masyarakat di dunia ini yang termasuk dalam masyarakat yang dimanja ya. Kita tahu ya, sejak kecil kita dimanja ya. Sejak kecil ya, dimanja oleh keadaan, bukan dimanja oleh orang tua kita saja, tapi dimanja oleh keadaan. Apalagi pada saat era globalisasi pada saat ini ya. Kita di dalam rumah pun
kita tetap kenyang di dalam rumah, di dalam kamar pun kita tetap bisa beli minuman, tetap bisa beli makanan, beli pulsa, dan sebagainya. Itu pada saat ini. Namun memang pada saat-saat sebelum adanya Gojek, adanya Grab, dan sebagainya, memang masyarakat Indonesia sudah diberi kenyamanan, diberi kelonggaran oleh keadaan untuk bisa memenuhi kebutuhannya dengan mudah ya sebenarnya. Dan tentu dengan jaminan-jaminan sosial, dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, kita mengerti ya sekarang banyak BLT, terus ada Raskin, lain-lain ya. Tentunya pelanggaran yang terjadi penerapan norma-norma Pancasila di sini itu bukan hanya pada kaitannya dengan korupsi BLT, korupsi bantuan lahan, korupsi bantuan pupuk untuk pertanian dan sebagainya. Itu kita mungkin hanya terpaku pada satu titik kesalahan, yaitu pemerintah ya. Kita harus selalu bisa introspeksi diri. Bagaimana kita bisa menerapkan norma-norma Pancasila dalam kehidupan pribadi, bagaimana masyarakat itu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakatnya, itu harus kita introspeksi juga. Kita tahu bahwa jaminan sosial di sini termasuk di dalamnya subsidi, misalnya saja. Subsidi BBM, baik itu bensin, baik itu gas LPG. Bukan pemerintah salah sasaran ya sebenarnya. Tapi memang sasarannya yang menyasarkan diri sebenarnya. Kita tahu ya, saya hampir hampir bisa dipastikan bahwa setiap rumah di masyarakat ya sebagian besar itu memiliki atau menggunakan gas LPG melon ya, gas LPG 3 kg yang kita tahu itu subsidinya itu bisa 9 kali lipat sebenarnya dari harga normalnya. Subsidi dari gas LPG melon itu bisa 9 kali lipat itu dari harga normalnya. Yang kita tahu bahwa gas LPG 12 kg itu seharga kalau tidak salah 160.000 ya. 12 kg itu. 12 kg itu kalau 3 kg berarti kan hanya 3 kalinya 3 kg. Padahal 3 kg itu harganya 20.000 ya, ecerannya ya, 20.000. Kalau dikalikan 4 agar 12 kg, kan hanya 80.000 ya. Iya kan? Kalau dikalikan 3 itu hanya sekitar 60.000, 80.000. Itu kan berarti 100% lebih kan bisa harga yang diberikan, subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu berapa kali lipat dari masyarakat Indonesia yang menggunakan. Dan apakah Anda yang mungkin kita yang masih sering berpikir negatif bahwa pemerintah itu menyalahgunakan menyalahgunakan kekuasaannya, itu apakah masih berpikir bahwa pemerintah sekarang suka hutang di luar negeri, pemerintah sekarang suka menjalin kerjasama hubungan piutang dengan luar negeri, terus besok yang nyaur itu anak cucunya, besok yang nyaur generasi yang akan datang dan sebagainya. Sekarang enak-enakan mendapatkan fasilitas hutang dan sebagainya. Apakah Anda tidak berpikir bahwa gas LPG yang Anda gunakan itu dari hutang negara, Pertalite yang Anda gunakan itu dari hutang negara, dan sebagainya mungkin ya. Masih banyak lagi ya. Bahkan karena memang Indonesia ini menginginkan kesejahteraan masyarakat dari segala lini ya, itu terkadang subsidi yang diberikan itu bahkan menyasar pada pengusaha-pengusaha besar, bukan hanya masyarakat lemah dan miskin ya. Padahal jelas-jelas tertuang di gas LPG melon itu diperuntukkan bagi golongan masyarakat miskin, bukan hanya tidak mampu ya. Di situ kalau Anda baca mungkin ada setiap gas melon itu ada tulisannya untuk masyarakat miskin. Namun kita terkadang memiskinkan diri untuk mendapatkan fasilitas yang lebih. Nah itulah nanti yang tadi saya sampaikan bahwa bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang lemah ya.
Bangsa Indonesia bangsa yang fighter, bangsa Indonesia yang memang bangsa yang kuat, yang penuh perjuangan. Jadi kita tidak, harkat dan martabat kita tidak hanya seharga minyak goreng dan seharga gas melon ya sebenarnya ya. Kita 350 tahun dijajah, kita masih mampu untuk bertahan ya. Jadi harapannya generasi muda pada saat ini akan lebih gigih lagi atau lebih kuat lagi, karena seharusnya semakin maju ya perkembangan zaman ataupun perkembangan teknologi semakin maju, seharusnya kita semakin kuat bukan semakin lemah ya. Dulu ceritanya ya ini, ceritanya para pejuang itu berjuang dengan bambu runcing, terus sekarang berjuang dengan mouse dan laptop serta jaringan internet, seharusnya kan kita akan lebih kuat, bukan lebih lemah. Dalam hal pemikiran, dalam hal ideologi, dalam hal penanaman nilai-nilai luhur bangsa, seharusnya kita akan lebih kuat. Baik itu di bidang perekonomian, di bidang politik, di bidang hankam nantinya, maupun di bidang sosial budaya. Dan tentu dari berbagai bidang ya tentunya ya, itu kita harus bisa menjaga, harus bisa memelihara nilai-nilai luhur yang ada. Untuk apa? Bukan berarti kita sok-sokan nasionalisme Pak, jenengan kita enggak ya, tapi sok-sokan kayak patriotisme aja Pak. Anda kalau tidak punya uang membeli gas 12 kg tentu juga nanti akan lari ke gas melon Pak. Iyalah, sama. Tapi pertimbangannya kita memang kita harus mencari segala sesuatu hal yang dari nilai positif ya. Bukan terus kita mencontoh Pak Anda juga A, Anda juga B. Pak Jokowi saja bensinnya pertalit Pak, bukan pertama plus. Nah, misalnya hal-hal seperti itu seharusnya memang kita bisa mencontoh budaya-budaya yang baik, bukan malah memperkeruh keadaan dengan mencontohkan Pak banyak Pak, kalau misalnya subsidi ini tidak kita manfaatkan dengan baik Pak, kita manfaatkan semaksimal mungkin subsidi yang diberikan pemerintah, nanti malah dikorupsi Pak sama pejabatnya. Nah itulah pemikiran-pemikiran yang negatif seperti itu yang seharusnya tidak muncul dari pemikiran para intelektual muda seperti Anda, para generasi penerus bangsa seperti Anda untuk memajukan negeri ini. Baik dari segi ekonomi, segi sosial, budaya, politik maupun yang lainnya. Tentu berdasarkan bidangnya masing-masing ya. Misalnya Anda sebagai masyarakat intelektual di bidang teknik industri, Anda tentu harus mengembangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila melalui bidang Anda masing-masing dan yang lainnya. Kemudian untuk pengamalan nilai-nilai luhur dalam Pancasila dalam penerapan bidang yang Anda geluti tentunya, itu tentu Anda harus berorientasi pada dasar-dasar nilai-nilai luhur yang tercantum pada Pancasila. Karena apa? Karena memang itulah yang akan menguatkan kita. Itulah yang akan mempertahankan dan menjaga keamanan negara Republik Indonesia. Jangan berpikir bahwa keamanan dan pertahanan itu sudah dipikirkan sama TNI Polri Pak. Ngapain Bapak pusing-pusing memikirkan pertahanan dan keamanan negara? Tidak ya. Karena apa? Bentuk-bentuk dari pertahanan dan keamanan negara, bentuk-bentuk keikutsertaan warga negara, bentuk-bentuk keikutsertaan masyarakat Indonesia, itu nanti akan berbeda-beda dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Misalnya saja, yang tukang jahit ya, siapa tahu bisa merancang baju tentara yang memang apa namanya, itu bisa berkamuflase dengan baik terhadap lingkungan sekitar, bisa misalnya lebih aman digunakan oleh tentara Republik Indonesia. Siapa tahu di bidang industri makanan misalnya bisa menciptakan kalau berperang ini bisa digunakan sebagai cadangan makanan tentara yang bisa misalnya tahan lapar selama 5 bulan dan sebagainya ya. Tentunya di bidang Anda masing-masing itu kita bisa mengusahakan pertahanan dan keamanan negara
Dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu ikut serta dalam pembelaan negara. Karena upaya pembelaan negara ini sifatnya wajib dan berhak. Itu bukan hanya kewajiban kita ya, tapi itu hak kita juga untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Hak untuk membela negara ini. Saya hak untuk mempertahankan keutuhan dan keamanan negara Republik Indonesia. Tapi di lain sisi, hak itu sesuatu hal yang memang seharusnya kita dapatkan dan kita peroleh. Kewajiban itu sesuatu hal yang memang seharusnya kita laksanakan. Maka dari itu, agar kita bisa memperoleh hak tersebut, kita harus melaksanakan kewajiban tersebut. Menjadi satu sebagai pembelaan negara, sebagai pertahanan negara dan keamanan negara sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu sudah tidak zamannya ya kita angkat keris ya untuk berperang melawan musuh ataupun kolonial penjajah ya. Sudah tidak zamannya lagi kita membuat bunker untuk keamanan keluarga kita dan lain-lain sebagainya. Kita sudah zamannya kita mengembangkan ilmu teknologi, kita patenkan dan digunakan oleh seluruh dunia. Kembangkan ideologi yang baik, ideologi Pancasila sebagai ideologi masyarakat Indonesia, terus itu diterapkan di seluruh dunia misalnya saja. Terus kita kembangkan budaya, termasuk seni budaya di sini ya. Seni budaya yang itu bisa kita tampilkan di seluruh dunia, yang bisa dinikmati oleh masyarakat seluruh dunia. Seperti itulah cara pembelaan, cara pertahanan dan pengupayaan pertahanan dan keamanan pembelaan dalam hal pembelaan negara ya. Jadi kita harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam pertahanan dan keamanan negara. Dan kita memang harus benar-benar meletakkan fungsi sebenarnya sebagai kita negara hukum ya, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan ya, walaupun pelanggaran-pelanggaran kita sebutkan tentang korupsi, tentang nepotisme dan sebagainya tentunya itu masih saja ada ya, masih saja ada. Dan kaitannya dengan praktik KKN, walaupun kita tahu ya bahwa praktik KKN sendiri lembaga otorisasi yang bertugas untuk menangani korupsi, kolusi dan nepotisme sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu ya. Mohon maaf, minta waktunya sebentar untuk mendengarkan azan.
Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Dari kebijakan penanganan korupsi di Indonesia ya berkaitan dengan pelanggaran pada implementasi pengamalan norma-norma Pancasila. Salah satunya yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa untuk teori sebenarnya kaitannya dengan implementasi itu sebenarnya tidak ada untuk teorinya. Ya, tadi dasar-dasarnya, baik itu dasar-dasar perundang-undangan ya, tentunya dasar-dasar perundangan, tapi pada dasarnya bahwa implementasi Pancasila di bidang pengamalan norma-norma Pancasila di bidang kolek sosbudankan itu lebih kepada analisis kita terhadap berita, terhadap literasi, terhadap peristiwa-peristiwa yang baik yang sedang terjadi maupun yang sudah terjadi yang kaitannya dengan pengamalan dan pelanggaran norma-norma Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu dari korupsi, yang kita sudah tahu bahwa korupsi itu melanggar dari pasal sila 1 sampai dengan sila 5 ya. Jadi pelanggaran yang borong ini namanya. Jadi memang pelanggaran dari sila-sila dari Pancasila salah satunya yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama melanggar norma dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu dengan berbohong ya. Berbohong tentunya itu melanggar norma dari ketuhanan yang Maha Esa ya. Tidak ada satu agama pun di Indonesia ini yang memperbolehkan atau menyarankan umatnya untuk berbohong. Apalagi berbohong untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tentunya tidak ada. Dari sila kedua juga iya. Dari sila persatuan sama juga. Korupsi, kolusi, nepotisme itu tentu tidak mengukuhkan persatuan, tapi malah memecah belah persatuan. Terus dari kerakyatan tentu itu tidak pro rakyat ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu tentunya dari segi keadilan sangat-sangat tidak adil praktik korupsi yang terjadi. Walaupun nanti kalau kita analisis lebih dalam ya, analisis lebih dalam, ketidakadilannya di mana sih? Terus apa namanya? Ketidakmanusiawinya di mana sih? Terus pemecah belahan persatuannya di level mana sih? Itu nanti antara kasus yang satu dengan kasus yang lain tentunya akan berbeda. Dan itulah nanti yang saya harapkan, kita harapkan bahwa sebagai mahasiswa Anda, masyarakat intelektual ya, Anda bisa mengembangkan analisis Anda bisa mengembangkan apa namanya kajian Anda terkait apa yang sudah terjadi di lingkungan sekitar, terkait apa yang Anda baca, terkait apa yang Anda lihat di berita dan sebagainya. Tentu dari pelaksanaan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme itu memang dampaknya lebih banyak dampak buruknya ya. Tadi kita misalnya kita awal-awal tadi kita ambil sisi baiknya saja Pak. Ya memang ini lebih banyak sisi buruknya kalau yang ini. Khusus untuk yang ini memang lebih banyak sisi buruknya. Jadi kita ambil sisi baiknya dalam hal apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal kita menganalisis peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Kita melihat dan mengkaji peristiwa-peristiwa ataupun kasus-kasus korupsi, kasus-kasus kolusi nepotisme yang sudah terjadi untuk kita ambil sebagai analisa untuk bercermin untuk penanggulangan, untuk apa namanya mengantisipasi agar kita tidak terjumur ke dalamnya, agar kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan jika kita memang pada waktunya nanti kita bisa
mengambil kesempatan tersebut. Seperti itu. Jadi jika dampak negatifnya tentu sangat-sangat banyak ya, tentang penghambat perekonomian, tentang menjadikan penyebab dari ketidakstabilan, terus kesenjangan perekonomian, kemudian merusak kebudayaan, kemudian menghilangkan kepercayaan terhadap diri kita maupun terhadap sebuah instansi di pemerintahan. Tentunya dampak-dampak praktik dari korupsi sendiri memang seyogyanya bisa kita meminimalisir dengan apa? Dengan introspeksi diri. Jadi masing-masing dari pribadi masyarakat Indonesia jika memang itu tidak melaksanakan yang tidak sesuai dengan Pancasila ya, tentunya nanti dampak yang disebabkan nanti akan semakin kecil dan itu mengarah kepada pembangunan Indonesia yang lebih maju, kepada stabilitas sosial politik dan keamanan Indonesia yang lebih kuat, pada kesenjangan perekonomian maupun kesenjangan sosial yang lebih kecil, kemudian tentang pelestarian budaya yang lebih maksimal, dan tentunya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang semakin kuat. Untuk apa kepercayaan masyarakat ini dibangun? Untuk memperkokoh pertahanan dan keamanan Republik Indonesia tentunya. Untuk memperbesar nama Indonesia di muka dunia dan sebagainya. Dan beberapa kasus-kasus korupsi di Indonesia bahkan itu yang banyak sekali mencoreng nama bangsa ya. Bukan hanya merugikan dari segi finansial saja, tapi dari segi non-finansial tentunya kasus korupsi, kasus nepotisme tersebut memang merugikan bangsa Indonesia. Dan tentu harapannya dengan Anda mencari kasus-kasus korupsi ataupun menganalisa kejadian-kejadian yang pernah terlaksana atau terjadi, terus proses-proses hukum yang sudah dijalaninya ataupun dampak-dampak yang disebabkan oleh praktik-praktik KKN, harapannya pengetahuan Anda tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme itu akan cakupan lebih luas, dan apanya lagi dengan cakupan pengetahuan yang lebih luas, Anda akan lebih mampu untuk menyikapi apa saja yang terjadi di dalam lingkup Anda bekerja, di dalam lingkup Anda bermasyarakat, dan sebagainya. Terus mungkin kalau untuk sudah kita buat tugas saja ya. Jadi agar apa? Agar pengembangan analisa Anda semakin tajam ya. Harapannya memang sebagai mahasiswa Anda tidak mendapatkan ilmu dari saya berbicara saja. Karena apa? Saya berbicara juga dengan dasar-dasar literasi yang ada, dan tentu Anda jika menganalisa berdasarkan analisis Anda pribadi dari literasi yang sama, tentu nanti akan berbeda. Nah, hal tersebutlah yang nantinya akan kita diskusikan, akan kita musyawarahkan. Guna apa? Guna untuk menyatukan kesepahaman, untuk memperkokoh persatuan, dan tentu itu harapannya untuk memajukan negara Republik Indonesia. Dari sedikit gambaran terkait implementasi Pancasila di kehidupan sehari-hari, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Yang pasti ini untuk analisisnya, silakan Anda menganalisis lebih dalam nanti di dalam tugas ya. Silakan. Karena apa? Saya yakin jika Anda berpaku pada slide PPT saya, Anda tidak akan bisa mengerjakan tugas. Dan tentunya dengan analisa Anda sendiri dalam mengerjakan tugas, harapannya memang itu merupakan cerminan dari pemikiran Anda, cerminan dari keinginan Anda untuk mencipta-ciptakan penerapan Pancasila di dalam kehidupan masyarakat, di dalam pemberantasan korupsi, di dalam pemberantasan nepotisme, dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan.
Belum ada? Belum ada Pak, dari saya. Kalau dari tugas sudah paham semua tugasnya? Sudah Pak, paham. Jadi untuk pengumpulan nanti ataupun tugas ini misalnya Anda belum sempat melihat tugasnya bisa dilihat di e-learning ya. Semua sudah masuk di learning kan semua. Untuk e-learning UTY PAN spasi A spasi TI di topik 2 nanti tugasnya. Nanti pengumpulannya formatnya PDF ya. Nama filenya dinamai nomor mahasiswa, spasi nama, spasi judul kasusnya. Jadi kasus ini Anda bisa peroleh dari internet, bisa peroleh Anda dari koran, dari berita televisi, dari radio, dari kehidupan di sekitar Anda, nggak apa-apa. Misalnya, Pak RT saya itu kemarin minggu yang lalu itu korupsi dana bantuan untuk seharusnya untuk membuat jalan malah dipakai buat beli motor, Pak. Nah, jelaskanlah nanti apa yang terjadi, kasus yang terjadi, terus sumber yang sumber-sumber yang valid itu dari mana saja Anda sebutkan di situ. Mungkin kalau Anda bisa menyebutkan ataupun menggali kronologisnya silahkan Anda analisa, baik itu yang skalanya nasional, skalanya internasional maupun skala kecil, skala lokal ya. Itu silahkan. Terus nanti Anda analisis berdasarkan pelanggaran norma-norma Pancasila itu melanggar sila berapa saja dan bentuknya seperti apa realnya. Misalnya, oh Pak RT saya itu menggunakan dana pembangunan jalan sebagai untuk beli motor Pak. Nah, itu pelanggaran dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang menyebutkan kita harus jujur bahwasanya ketika ditanyai Pak RT itu katanya itu motornya itu dapat arisan dan sebagainya misalnya ya. Dan itu sebenarnya dalam proses hukum yang sudah dilaksanakan itu ternyata tidak benar dan sebagainya. Silakan Anda analisis berdasarkan pelanggaran norma Pancasila yang dilaksanakan. Kemudian setelah Anda analisis bisa Anda kembangkan ya berdasarkan kajian yang Anda laksanakan terkait dengan dampak yang timbul dari kasus yang terjadi. Nah, kasus korupsi yang dilaksanakan oleh pejabat pada tahun 1983 misalnya. Oleh pejabat A, B, C, D, E. Analisisnya seperti ini, kasusnya seperti apa, terus pengembangannya itu berdampak pada generasi 5 generasi ke belakang misalnya. 5 generasi setelahnya yang kekurangan gizi karena pada saat itu misalnya saja dia melaksanakan korupsi terhadap anggaran untuk posyandu misalnya dan sebagainya silahkan saja nanti untuk dampak yang terjadi. Jadi misalnya itu berita lama ya, berita lama kan misalnya berita tahun 90-an itu kan berita sudah lama, kasusnya sudah jelas, terus hasilnya sudah jelas ya hasilnya. Itu hasilnya sudah jelas, ada kebanggaan lagi berdasarkan dampak yang timbul, dampak yang mungkin timbul. Jadi, dampak seperti apa? Ada yang kurang jelas untuk tugasnya? Kalau sudah mungkin sudah ya. Kalau sudah mungkin bisa dikerjakan secepatnya ya, tidak usah menunggu waktu habis ya. Jadi kalau waktu habis itu memang seminggu di learning saya tetapkan seminggu waktu habis. Tapi silakan bagi Anda yang sudah bisa menelaah pertanyaannya dengan baik, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk carilah kasus KKN itu pilih salah satu saja kan Pak, nggak usah kalau korupsi mana, kolusi mana, nepotisme mana gitu Pak. Salah satu saja. Bisa KKN korupsinya, bisa kolusinya, bisa nepotismenya. Jadi salah satu saja. Atau bisa jadi itu satu kasus yang merunut pada 3 tindakan sekaligus. Dia juga korupsi, pada saat kasus itu juga kolusi, juga nepotisme. Bisa saja kan, misalnya kasus penyalahgunaan anggaran untuk pembuatan jalan. Itu sudah anggarannya dipotong, kontraktornya tetangganya atau saudaranya,
dan sebagainya. Jadi bisa merujuk kepada beberapa kasus, tapi yang jelas Anda bisa memilih salah satunya saja. Seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Yang lain silakan. Kalau sudah tidak ada, kiranya untuk pertemuan hari ini cukup ya. Karena memang untuk materinya ini lebih pada analisis Anda ya. Kalau untuk materinya memang sangat-sangat sedikit untuk teorinya, tapi lebih kepada kreativitas Anda. Saya hanya memancing Anda untuk mengembangkan kreativitas Anda atau mengembangkan daya analisis Anda untuk menangani kasus untuk apa? Untuk agar nantinya jika Anda sudah terjun langsung ke dunia yang real ya memang sekarang juga dunia nyata, bukan dunia mimpi ya. Tapi istilahnya Anda dalam dunia pekerjaan, misalnya Anda besok menjadi presiden, amin, atau Anda menjadi menteri, amin, dan sebagainya, tentunya Anda bisa lebih tajam analisisnya terhadap segala sesuatu yang berkembang di masyarakat. Kalau sudah tidak ada untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan. Sudah tidak ada ya? Karena tadi kita buka dengan berdoa, baiknya kita tutup pula dengan berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.